Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Profesi Kependidikan dengan materi Substansi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Warli, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yang pertama ada Nur Ain dengan NIM A231210001 sebagai presentator ke-6. Selanjutnya ada Atila Maheswari Dewi Purwanindina dengan NIM A231210002 sebagai presentator ke-3. Selanjutnya ada Puput Novelawati dengan NIM A231210003 sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Kemudian ada Nurul Hidayah dengan NIM A231210004 sebagai presentator kedua. Selanjutnya ada Nur Una dengan NIM A231210005 sebagai presentator keempat. Dan yang terakhir ada Anissa dengan NIM A231210006 sebagai presentator kelima. Pokok bahasan kita pada video kali ini ada 8. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, manajemen keuangan. Yang keenam, layanan khusus untuk menunjang manajemen pendidikan. Yang ketujuh, ada manajemen ketetausahaan. Dan yang terakhir, ada mitra sekolah dengan masyarakat, atau biasa juga disebut dengan hubungan sekolah dengan masyarakat atau disingkat Husemas. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta metode yang digunakan sebagai bahan pengajaran yang akan diselenggarakan dalam sebuah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Nah, proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum. Nah, prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum ada 5. Yang pertama yaitu produktivitas. Mengapa kita harus memperhatikan prinsip produktivitas? Karena hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output atau biasa disebut dengan peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum. Prinsip yang berikutnya yaitu demokratisasi. Prinsip ini harus diperhatikan karena proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Prinsip yang ketiga yaitu kooperatif. Prinsip ini perlu diperhatikan agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Prinsip yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Mengapa kita harus memperhatikan prinsip ini? Karena rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Prinsip yang terakhir yaitu mengarah pada visi, misi, dan tujuan. Nah, prinsip ini harus diperhatikan agar manajemen kurikulum itu mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang terencana.
Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktivitas siswa, karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan supaya dalam sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Baik, kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum adalah suatu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Nah, ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perencanaan. Yang kedua, manajemen pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pemantauan dan penilaian kurikulum. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Dan yang keenam, desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Nah, ruang lingkup ini akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Materi berikutnya yaitu manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuat keputusan. Yang pertama, filosofis. Kedua, konten atau materi. Yang ketiga, manajemen pembelajaran. Keempat, pelatihan guru. Dan yang kelima, sistem pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu manajemen perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Manajemen perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Manajemen pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, materi supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektivitasnya. Secara garis besar, pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Materi selanjutnya yaitu penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan direvisi atau diganti. Kemudian materi selanjutnya yaitu perbaikan kurikulum. Kurikulum tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus-menerus. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari 2 aspek, yaitu proses dan produk.
Kriteria proses menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional. Sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output atau kelulusan siswa. Nah, kemudian kita masuk pada subbab yang berikutnya, yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Knežević 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personal administration sebagai suatu layanan yang memutuskan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Oke, kita lanjut pada submateri selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Nah, pada tujuan manajemen peserta didik terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Nah, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian, tujuan khusus manajemen peserta didik yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, yang kedua keterampilan dan psikomotor peserta didik, yang ketiga menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Nah, yang keempat menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang pertama yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus menggemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Skala bentuk kegiatan itu, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai, harus diarahkan untuk mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Kemudian yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Karena membimbing, maka terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, yaitu peserta didik. Kemudian yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Nah, prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Kemudian yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Oke, baik, kita masuk pada pendekatan manajemen peserta didik. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama,
pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Nah, dalam pendekatan ini, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua ada pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Nah, jika pendekatan kuantitatif diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Di antara kedua pendekatan tersebut, tentu dapat diambil jalan tengahnya atau disebut dengan pendekatan padu. Nah, dalam pendekatan padu, peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif di sekolah di satu pihak. Tetapi di sisi lain, sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan. Nah, yang kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau di sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkahnya, yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Kemudian yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau di sekolah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, melalui tes atau ujian. Yang kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan. Yang ketiga, berdasarkan nilai STTB atau SKHU atau nilai UAN. Yang keempat, orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah di tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Tujuannya agar peserta didik dapat mengerti, memahami, dan menaati segala aturan yang berlaku di sekolah, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah tersebut, dan juga agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang kelima, penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti pembelajaran, terlebih dahulu mereka ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajar. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Nah, yang terakhir, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan dan adalah kegiatan akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik.
Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga pendidikan telah selesai. Namun, diharapkan hubungan antara para alumni dan sekolah telah terjalin. Hubungan antara sekolah dan para alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni, dan biasanya melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang disebut reuni. Perkenalkan, nama saya Nur Una dengan NIM A231210005. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Proses pembelajaran dan pengelolaan tata usaha di sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang mengatur tentang pembelajaran dan aktivitas tata usaha sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan perlu dikelola dan diatur dengan baik agar proses pembelajaran dan tata usaha sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah kegiatan pengelolaan guru dan staf agar dapat melaksanakan tugas-tugas fungsinya secara efektif. Pengelolaan tersebut setidaknya harus memenuhi kebutuhan minimal organisasi. Maka organisasi atau lembaga harus memiliki visi, sehingga pada saat menentukan kriteria kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan akan tepat sasaran. Tenaga pendidik dan kependidikan menjadi sangat penting adanya dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka pengelolaan sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan harus berjalan secara dinamis untuk mencapai tujuan pendidikan yang sempurna. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup aktivitas manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Ini meliputi tentang rekrutmen atau penerimaan tenaga pendidik maupun kependidikan, harus mencakup seleksi, orientasi, dan penempatan. Nah, untuk mendapatkan tenaga pendidik atau kependidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka hendaknya lembaga melakukan perekrutan yang diawali dengan seleksi, kemudian orientasi sebagai wahana latihan, dan percobaan terakhir adalah penempatan. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan pembinaan. Nah, pembinaan yang dilakukan ini gunanya untuk mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pembinaan ini meliputi pendidikan dan pelatihan, kompensasi atau penggajian, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat, penilaian, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tenaga, waktu dalam kerangka membangun kualitas kerja pegawai. Yang terakhir yaitu pemberhentian. Nah, pemberhentian ini adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk menuju efektivitas kerja, maka perusahaan atau lembaga harus memperbaharui personil yang sudah tidak memenuhi standar kualitas kerja perusahaan. Subbab materi selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana di sekolah, digunakan suatu pendekatan administratif tertentu yang disebut juga dengan manajemen sarana pendidikan. Manajemen sarana pendidikan adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nah, perlengkapan sekolah ini atau juga sering disebut dengan fasilitas sekolah dapat dikelompokkan menjadi sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruang kelas,
buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Subbab materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen sarana dan prasarana. Agar tujuan-tujuan manajemen perlengkapan bisa tercapai, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola perlengkapan di sekolah. Prinsip-prinsip ini yaitu: pertama, prinsip pencapaian tujuan. Manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat pada setiap seorang guru atau tenaga pendidik yang akan menggunakannya. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Dengan adanya prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Dengan adanya prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Dengan adanya prinsip kekohesifan berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sama sekolah yang sangat kompak. Subbab materi selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan keuangan. Dalam mengelola keuangan harus dilakukan dengan menganut sistem transparan, akuntabel, responsibel, relevan, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di sekolah dilakukan oleh otorisator, koordinator, dan bendaharawan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa sih pengertian otorisator, koordinator, dan bendaharawan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum tentang otorisator, koordinator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran. Koordinator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang dalam melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya. Nah, di sini yang sering kita dengar dalam pengelolaan keuangan di sekolah pada umumnya yaitu bendahara sekolah. Nah, bendahara sekolah ini bertujuan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengelola keuangan di sekolah. Salah satunya yaitu mengelola keuangan komite atau SPP yang dibayar oleh siswa tiap semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengelolaan keuangan. Nah, langkah-langkah pengelolaan keuangan meliputi atas 4 langkah, yaitu yang pertama perencanaan atau analisis kebutuhan. Kegiatan perencanaan sekolah dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran dengan mengidentifikasi segala kebutuhan. Yang kedua yaitu penggalian atau pencairan sumber dana. Nah, penggalian sumber dana ialah kegiatan mencari sumber dana yang dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan sekolah.
Yang ketiga yaitu pendistribusian atau pemanfaatan. Pendistribusian atau pemanfaatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBS. Selain itu mengacu kepada peraturan yang ditetapkan seperti peraturan pemanfaatan dana satuan operasional yang digunakan secara proporsional. Dan langkah yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap ini, sekolah harus mencatat seluruh pemasukan keuangan sekolah dan belanja kegiatan yang dicatat secara rinci dan sistematis. Nah, pertanggungjawabannya ini akan menganut sistem transparan, akuntabel, dan responsibel. Selanjutnya adalah materi layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang merupakan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bukan pustaka. Yang ketiga, layanan kantin atau kafetaria. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah agar makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu agar para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang keempat, layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa kita kenal dengan UKS. UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Yang kelima, layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan atau transportasi bagi para peserta didik merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Transportasi diperlukan terutama bagi para peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Yang keenam, layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Berikutnya adalah ketatausahaan. Pada konteks ketatausahaan, pelayanan ketatausahaan merupakan kegiatan pemberian pelayanan mengenai hal-hal yang bersifat administratif. Aspek administratif tersebut berupa kegiatan pencatatan, pendataan, dan pemberkasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik, dari mulai peserta didik masuk di suatu sekolah sampai keluar dari sekolah tersebut. Kegiatan pencatatan, pendataan, dan pemberkasan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut merupakan tugas dari bagian ketatausahaan. Tujuan pelayanan ketatausahaan. Ketatausahaan memiliki tujuan yaitu memudahkan pihak sekolah, guru, dan orang tua peserta didik dalam memantau keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar
para peserta didik selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, dapat mendeteksi kondisi setiap peserta didik sehingga pihak sekolah dapat memberikan bimbingan maupun bantuan terhadap peserta didik yang memiliki suatu permasalahan. Selanjutnya adalah menunjang aktivitas pengembangan pengetahuan, sikap kepribadian, aspek sosial emosional, dan keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir adalah mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di suatu sekolah. Adapun bentuk pelayanan ketatausahaan terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah persuratan. Petugas tata usaha sekolah memiliki tugas kesekretariatan, yaitu urusan tata persuratan dan kearsipan. Tata persuratan meliputi aktivitas mengelola surat masuk dan keluar. Yang kedua adalah pendataan. Tata usaha perlu melakukan pendataan kepada setiap peserta didik guna mengenal latar belakang serta mengetahui taraf kemajuan dan perkembangan peserta didik dengan baik. Dan yang ketiga adalah informasi. Sekolah berkewajiban untuk melayani kepentingan siswa. Tata usaha dalam fungsinya melayani pekerjaan operasional harus dapat menyediakan berbagai informasi yang diperlukan siswa atau peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain dengan NIM A231210001. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi tentang hubungan manajemen pendidikan dengan pelayanan ketatausahaan. Pelayanan ketatausahaan peserta didik merupakan bagian dari kegiatan ketatausahaan. Sementara itu, ketatausahaan merupakan salah satu bidang garapan manajemen pendidikan. Jadi, hubungan antara manajemen pendidikan dengan pelayanan ketatausahaan peserta didik, yaitu pelayanan ketatausahaan peserta didik, merupakan bagian dari salah satu aktivitas bidang garapan manajemen pendidikan, yaitu bidang ketatausahaan atau ketatalaksanaan pendidikan. Subbab materi selanjutnya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Subbab materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen sekolah dan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan hubungan sekolah secara harmonis, meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah, dan memberi manfaat masyarakat akan kemajuan sekolah. Tujuan manajemen sekolah dan masyarakat di sini terbagi atas 3. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Subbab materi selanjutnya yaitu fungsi hubungan sekolah dan masyarakat.
Fungsi hubungan sekolah dan masyarakat di sini terdiri atas 7, yaitu yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapannya mengenai tujuan pendidikan. Yang ketiga, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kelima, merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan-perubahan itu. Yang keenam, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam bermasyarakat.